Lalu yang keempat, memanage waktu. Saya pribadi di sana tidur kalau nggak 4 jam, 3 jam doang. Itu dalam rata-rata hari. Dan itu pun karena agenda dari setiap keseharian sampai kami pulang ke Indonesia itu sangat-sangat padat. Jadi mau nggak mau, saya harus memanage bagaimana pola hidup saya selama di Jepang. Benar-benar saya rombak aturan hidup saya bagaimana, cara saya menghandle diri sendiri bagaimana, apa yang saya harus lakukan itu bagaimana, benar-benar saya rombak. Perlu saya katakan, saya belajar banyak dari sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brian Bird Ajuj Ijral Abiur Rahmanan Tuga dari kelas 12 Engineering 2. Untuk agenda yang saya ikuti pada bulan Juli lalu, itu namanya adalah Sejuta Cita Future Leadership, atau yang disingkat itu SFL. Dan agenda dari yang saya ikuti kemarin itu sudah chapter ke-7, udah kali ke-7 diadakan. Metode seleksi dari penerimaan Sejuta Future Leadership itu adalah ada tiga. Yang pertama, kuis pengetahuan umum. Yang kedua, studi kasus. Dan yang terakhir, motivation letter. Dan saya kemarin mengikuti semuanya. Dan wallahu alam, keterima di bagian kuis pengetahuan umum. Acara ini ataupun agenda ini itu diadakan dari pihak Deals sama sejutacita.id. Lalu tujuan diadakannya agenda ini adalah untuk mencari murid-murid Indonesia, baik dari jenjang SMP sampai kuliah, dari usia SMP sampai usia maksimal itu 35 tahun, yang memiliki motivasi ataupun niatan mengembangkan diri, atau maupun pencerahan wawasan, mencari jati diri, mengembangkan skill, banyak. Intinya tentang bagaimana kita memanage diri kita, masa depan kita. Itu yang membuat Sejuta Future Leadership ini diadakan. Sesuai dengan namanya, leadership untuk mengembangkan diri. Untuk aktivitas kami di sana, itu pertama, kami mengunjungi kota Tokyo terlebih dahulu. Di sana, untuk hari pertama, kami mengunjungi Disney. Lalu untuk hari kedua, kami mengunjungi Universitas Kyoto. Di hari ketiga, kami juga masih berkeliling kota Tokyo. Dan malamnya, kami naik Shinkansen ke Osaka. Di Osaka nanti, di hari keempat, itu ke Univ Osaka kunjungan. Lalu sisanya itu jalan-jalan sekitar kota Osaka. Lalu kembali ke Indonesia di hari ke-6. Untuk rata-rata aktivitas kami itu yang menjadi poin bagus dari leadership-nya adalah kita mempelajari bagaimana tata sosial orang Jepang yang jauh berbeda dari kita. Di mana adab itu kan utama kok di Jepang. Dari situ aja sudah bisa membentuk pribadi kita untuk dengan orang lain itu bagaimana. Semisal contoh, kita nggak boleh mengantri tapi dengan cara memotong antrian orang lain. Itu contohnya.
ataupun kita makan ataupun minum sambil jalan. Hidup di Jepang kesehariannya itu benar-benar mengajarkan kita bagaimana bersikap baik terhadap diri sendiri maupun orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pelajaran berharga yang saya dapatkan dari agenda Sejuta Fitur Leadership itu, yang paling utama, kalau kita punya skill dan itu menurut kita bagus, kita harus bisa mempraktekannya. Karena kita nggak akan tahu limitasi diri kita tuh bagaimana sampai kita mengetes diri kita sendiri. Sebagai contoh, saya bisa bahasa Jepang, tapi nggak sejago itu. Dan di rombongan saya, cuma saya yang bisa bahasa Jepang. Walaupun bahasa Jepang saya ya nggak sejago banget, nggak sejago contoh Jerompolin. Tapi bisa membantu rombongan saya dikit-dikit. Ada pengalaman saya berbicara dengan satu orang. Beliau adalah pekerja di salah satu universitas Osaka. Dan saat saya berbincang dengan beliau, saya nggak paham beberapa kalimat beliau. Dari situ saya tahu, oh, bahasa Jepangku harus dikembangin lagi. Lalu yang kedua, dengan orang baru, kita tuh harus menjaga manner, tapi nggak perlu kaku. Karena saya sendiri adalah orang yang tertutup dengan orang baru. Dan itu yang membuat diri saya tuh rada malu untuk membuka pembicaraan pertama. Tapi dari perjalanan itu, dengan kamu harus berkenalan orang banyak dalam rombonganmu, dalam hanya 6 hari kamu bertemu, dan kamu harus sering bekerja sama dengan mereka, mau nggak mau, kamu harus ngeluarin sifat adaptifmu. Lalu yang ketiga, tentang adab dan sikap. Di Jepang saya belajar banyak sekali tentang adab dan sikap. Karena orang Jepang sendiri mementingkan kedua hal tersebut. Seperti contoh yang saya tadi sebutkan, mengantri atau berbicara dengan orang lain. Bahkan contoh simpelnya seperti mereka itu memberi wadah untuk uang ketimbang menerima uang itu sendiri. Itu sudah menjadi contoh saling menghormati walaupun tidak kenal. Lalu yang keempat, memanage waktu. Saya pribadi di sana tidur kalau nggak 4 jam, 3 jam doang. Itu dalam rata-rata hari. Dan itu pun karena agenda dari setiap keseharian sampai kami pulang ke Indonesia itu sangat-sangat padat. Jadi mau nggak mau, saya harus memanage bagaimana pola hidup saya selama di Jepang. Benar-benar saya rombak aturan hidup saya bagaimana, cara saya menghandle diri sendiri bagaimana, apa yang saya harus lakukan itu bagaimana, benar-benar saya rombak. Perlu saya katakan, saya belajar banyak dari Chef. Kalau saran saya, bagi santri dari Ar-Rahmah yang ingin mengikuti agenda SFL, boleh banget. Karena itu benar-benar merubah diri saya sendiri dan dampaknya itu besar. Dan kalaupun kalian pada akhirnya sudah daftar tapi tidak lulus menjadi delegasi sepenuhnya yang diberangkatkan keluar, nggak apa-apa. Kalian masih dapat pengalaman bagaimana mengerjakan studi kasus itu seperti apa, motivation letter itu seperti apa. Karena studi kasus itu kalian banyak bakal ngerjain di kuliah nanti. Apalagi motivation letter. Motivation letter itu biasanya dibutuhin untuk program beasiswa atau semacamnya. Dan kuis pengetahuan umum ini, kalian juga bisa mengetes wawasan kalian itu seluas apa. Karena nanti bisa menjadi patokan diri kalian harus mengembangkan diri sejauh apa lagi. Menurut saya sih. Terima kasih banyak karena sudah mendengarkan. Kiranya terdapat hikmah yang baik, semoga dapat diambil. Dan jika terdapat kesalahan kata maupun tindakan dari saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.